Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Sukacita menyambut Anda semua di ibadah online Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan ibadah kami ingin menyambut Anda dengan sambutan hangat dari Gereja Mawar Sharon. Welcome home. Anda berharga di mata Tuhan, Anda dicintai oleh Tuhan. Sekaligus hari ini juga kami ingin mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan komunitas rohani yang ada di gereja kami yang bernama Connect Group. Di dalam Connect Group Anda didoakan, di dalam Connect Group Anda dikuatkan, dan Anda bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Karena itu jangan ragu-ragu, hubungi nomor yang ada di layar Anda, sertakan nama Anda, usia Anda, nomor HP dan alamat Anda, dan tim pengembalaan kami akan memfollow up Anda. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Karena itu Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar Anda atau melalui scan QR Code yang ada. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau baik ya Tuhan, dan kami hari ini persiapkan tubuh jiwa roh kami, datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu, karena Engkau yang layak menerima puji-pujian. Kami mengucap syukur, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan, dimanapun kami berada, sanggup melewati ruangan batas dan waktu, menjamah setiap hati kami. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Persembahanku Tuhan di hadapan tahta-Mu, di hadapan altar-Mu. Hanya ini Tuhan permohonan. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selain hatiku Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, selain ku puji, selain ku sembah Yesus nama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Shalom saudara, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi jawaban dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Ada solusi-solusi yang Tuhan akan berikan dan hikmat-hikmat Kristus yang mengalir dari kuasa firman Tuhan. Urapi firman-Mu ya Tuhan dan urapi setiap kami. Kami bersyukur dan hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami siap menyambut firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom saudara, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa membagikan firman Tuhan yang akan menolong setiap Anda menemukan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Saya percaya akan kuasa firman. Saya percaya akan hikmat-hikmat Tuhan. Karena Tuhan akan menolong setiap kita saudara. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini kita ini hidup di zaman yang luar biasa. Dan berapa banyak dari antara Anda yang hari-hari ini mengalami sebuah masalah yang silih berganti. Seolah-olah masalah belum selesai, muncul masalah lainnya. Dan itu bertubi-tubi dan membuat hidup Anda semakin kewalahan dan Anda merasakan hidup ini kok terasa semakin berat. Masalah kesehatan datang, belum selesai, muncul masalah ekonomi. Belum selesai, muncul masalah keluarga. Juga masalah-masalah pribadi, masalah hubungan satu dengan yang lain. Dan membuat hidup ini seolah-olah semakin kompleks saudara. Dan hari ini kita akan melihat hikmat firman Tuhan untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan kita akan bersama-sama melihat dari kisah Esther saudara. Saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah Under Pressure. Kita akan bersama-sama melihat tentang latar belakang dari kisah Esther. Saudara, Esther ini adalah seorang gadis Yahudi yang yatim piatu, dibesarkan di Persia oleh kerabatnya yang lebih tua yang bernama Mordekai. Dan ia dipilih oleh Raja Ahasveros sebagai ratu menggantikan Ratu Wasti, saudara. Dan saat Haman, salah seorang penasihat raja merencanakan dalam kebenciannya untuk membunuh semua orang Yahudi di Persia, Esther ini menghadapi suatu kemungkinan bahwa ia akan hancur dan kehilangan posisinya di istana. Saudara, Esther ini adalah seorang perempuan yang luar biasa. Esther ini berhasil dipilih menjadi ratu di antara wanita-wanita pilihan yang sangat luar biasa juga. Dan Esther ini adalah seorang wanita yang hebat di luar batas. Tetapi saudara, wanita yang luar biasa ini yang diceritakan di Alkitab ini mengalami sebuah krisis. Hanya karena seseorang luar biasa tidak berarti ia tidak mengalami krisis. Saudara, pernahkah Anda di dalam kehidupan ini berada di dalam sebuah krisis saudara? Apakah Anda baru saja mendengar bahwa pekerjaan yang sedang Anda tangani dengan baik selama bertahun-tahun, Anda sudah mencurahkan energi Anda sudah mencurahkan waktu Anda untuk membangun di tempat Anda berada. Tiba-tiba sekarang mengalami yang namanya proses perampingan atau dipindahkan ke luar daerah. Atau mungkin Anda baru saja mendengar hasil rutin dari tes kesehatan Anda yang setiap waktu Anda lakukan secara berkala, yang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan saudara. Anda sangat terkejut pada waktu hasil itu mulai muncul. Karena hasilnya itu berbeda. Padahal Anda sudah jaga, Anda sudah makan makanan yang sehat, Anda juga sudah menjaga sedemikian rupa. Ternyata hasil yang Anda harapkan berbeda dengan kenyataannya saudara. Dan kita juga tahu bahwa jutaan orang mengalami krisis setiap hari. Krisis itu apa saudara? Krisis itu adalah sebuah titik balik untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Krisis adalah suatu saat yang menentukan. Dan krisis itu terjadi saat masa depan kita sedang berada di ujung tanduk. Saudara, apabila Anda mengalami hal-hal tersebut, ternyata Anda tidak sendiri. Esther pernah mengalami masa-masa seperti itu.
Dan Esther juga pernah mengalami posisi seperti itu. Saat Esther menghadapi suatu kritis atau situasi yang krisis saudara, sebuah pertanyaan pernah ditanyakan oleh Mordekai kepadanya. Pertanyaan itu adalah, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, mungkinkah krisis Anda yang Anda hadapi saat ini adalah sebuah penghantar untuk peran atau posisi yang lebih besar? Mungkinkah lubang kesengsaraan yang saat ini Anda sedang hadapi mempersiapkan Anda untuk sebuah istana? Mungkinkah Tuhan sedang menempatkan Anda saat ini untuk sebuah tujuan hidup yang lebih besar? Siapa yang tahu? Seperti Esther, mungkin Anda sedang memasuki kerajaan Tuhan untuk masa-masa seperti sekarang ini. Ada sebuah kebenaran saudara, kebenarannya adalah Tuhan telah memegang Anda, telah menggandeng tangan Anda untuk membawa Anda sampai di titik saat ini. Saudara, Anda tidak tiba-tiba berada di tempat yang Anda alami saat ini saudara. Bukan oleh karena kemampuan Anda hebat, bukan oleh karena pendidikan, bukan juga oleh karena latar belakang Anda yang luar biasa, status sosial, keterampilan, koneksi, atau kuasa, kemampuan dari Anda sendiri. Kebenarannya Anda berada di tempat Anda berada saat ini, itu karena Tuhan telah melindungi dan menopang Anda. Tuhan adalah kekuatan Anda. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Allahku adalah kekuatanku. Tuhan itu adalah kekuatan bagi Anda. Jadi kalau sampai hari ini Anda berada di titik ini, itu karena kuasa dan kekuatan Tuhan. Yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan curahkan di dalam hidup Anda. Tuhan juga adalah perlindungan Anda saudara. Firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Di dalam Yeremia 16 ayat 19. Ternyata Tuhan itu bukan pribadi yang jauh. Tuhan itu ternyata adalah pribadi yang dekat. Karena Tuhan dikatakan kekuatanku, bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Saudara, pada saat Anda dan saya mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan telah menopang Anda sampai saat ini, dan bahwa Tuhan menyediakan lebih banyak lagi bagi masa depan Anda dibandingkan apapun yang Anda pernah alami di masa lalu, maka Anda akan memperoleh sebuah kekuatan untuk tidak menyerah melalui sebuah krisis apapun yang mungkin menimpa Anda sekarang. Anda akan berpegang teguh. Anda akan menjadi orang yang menolak untuk menyerah. Anda akan hidup dengan sebuah antisipasi bahwa berkat Anda yang lebih besar sedang berada di dalam perjalanan. Saudara ingatlah, kapanpun Anda mengira bahwa Anda mungkin tidak akan berhasil, Anda perlu mengingatkan diri Anda akan firman Tuhan. Ada firman-firman yang bisa menguatkan Anda. Ada firman-firman yang bisa meneguhkan Anda. Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang mengasihi kita. Firman Tuhan juga berkata di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Juga firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi firman-firman ini saudara meneguhkan bahwa Tuhan pasti akan membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Ada sebuah kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat siap kita.
Dan firman ini saudara menghibur kita, memberikan kita sebuah kekuatan. Karena kekuatan kita ini berasal daripada Tuhan. Itu bukan sebuah kekuatan yang kita usahakan. Itu bukanlah sebuah kekuatan yang muncul karena kekuatan kita sendiri, kemampuan, kepandaian, hikmat, atau apa yang kita punya. Tetapi kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Kita bisa melakukan segala perkara melalui Kristus. Kekuatan Tuhan itu saudara dicurahkan di dalam batin kita dari dalam. Dan kekuatan Tuhan itu akan bekerja melalui kita. Dan mengalir memampukan kita untuk menang, bertahan dan menjadi kuat. Tuhan menghendaki setiap kita menjadi kuat dengan beristirahat di dalamnya saudara. Saudara, sebuah kebenaran apapun yang Anda pahami atau Anda inginkan, Anda bisa mencapainya dan melakukannya di dalam Kristus. Di dalam Kristus Anda bisa mengalami kemenangan. Di dalam Kristus Anda bisa mendapat kekuatan. Di dalam Kristus akan ada jalan keluar. Dan Kristus tidak jauh dari hidup Anda. Alkitab berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua orang yang percaya kepada Yesus, di dalam batinnya akan mengalir kekuatan yang daripada Tuhan. Kisah hidup Esther ini akan jadi sebuah pelajaran bagi kita saudara. Sebuah kebenaran pada waktu kita melihat bahwa seorang yang punya masa lalu keluarga yang kurang beruntung, ternyata dapat menjamah Tuhan pada masa kini dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan kepadanya. Luar biasa saudara, luar biasa. Tidak semua orang bisa memiliki keyakinan seperti itu. Kita melihat saudara secara realita hari-hari ini, berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan dan tetap merasa pahit hati dan hancur. Tetapi setiap orang punya kesempatan untuk menjamah Tuhan dan mempercayai pemulihan Tuhan dalam setiap bidang kelemahan mereka. Saudara, kalau kita melihat Esther ini dikatakan di Alkitab itu anak yatim piatu. Ibu dan ayah Esther telah meninggal. Mereka ini termasuk tawanan yang dibawa keluar dari Yerusalem oleh Nebukadnezar. Esther ini mengenal yang namanya masa-masa sulit. Dia tinggal di sebuah lingkungan perbudakan dan penindasan pada waktu awal masa kanak-kanaknya. Dan ia dibesarkan oleh sepupunya Mordekai. Seolah-olah hidup itu tidak adil bagi Esther. Tetapi Esther itu menolak merasa pahit hati. Walaupun kenyataannya ia telah dihancurkan oleh hidup. Mungkin Esther bertanya, mengapa ya Tuhan? Why itu menimpa aku? Mengapa orang tuaku, aku ini lahir sebagai yatim piatu? Mengapa aku gak punya papa mama lagi? Why? Juga mengapa aku juga hidup di dalam penindasan? Di dalam pembuangan, ditawan juga. Esther bisa bertanya seperti itu. Tetapi Esther menolak untuk menjadi pahit hati. Saudara, sebuah kebenaran yang kita perlu tahu dan perlu kita sadari. Hidup itu terkadang memang melemahkan kita. Menguras tenaga kita. Mengeringkan semangat, emosi dan harapan kita. Memanfaatkan emosi kita. Dan menguras semua yang kita miliki itu bisa sampai di titik terendah. Keadaan yang kita hadapi seringkali menjadikan kita lemah. Dan orang-orang yang lemah itu seringkali melakukan hal-hal yang gila dalam usaha mereka untuk mengisi ulang apa yang telah dikuras habis dalam diri mereka. Persediaan kasih mereka tinggal sedikit. Oleh karena itu di dalam pencarian, penghiburan, penerimaan, tidak jarang mereka berpaling kepada alkohol dan hal-hal yang berdosa untuk mendapatkan penghiburan. Mereka menjadi orang-orang yang disakiti dan putus asa. Tetapi hari ini firman Tuhan juga menawarkan pemulihan bagi kita.
Firman-Nya berkata bahwa Tuhan menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 3. Jadi ternyata saudara, Tuhan itu mempunyai kata sekarang untuk menyembuhkan situasi dan rasa sakit dari masa lalu Anda. Tuhan menyediakan pemulihan bagi bagian-bagian Anda yang hancur dan berkeping-keping. Bagian-bagian dari Anda yang telah dicuri dan dirampas dari hidup Anda. Tuhan menyediakan pemulihan bagi hidup Anda. Saudara, berapa banyak dari antara Anda yang sudah berusaha memulihkan diri Anda sendiri? Anda sudah coba dengan berbagai cara. Anda sudah mencari mungkin dengan cara yang Anda bisa. Anda berjuang supaya kepingan-kepingan yang pernah hancur dalam hidup Anda itu pulih. Ternyata itu tidak bisa, saudara. Ternyata pada waktu Anda mencari, berusaha memulihkan, Anda semakin terpuruk. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memulihkan Anda kecuali Yesus. Dengan sentuhan tangan kasih Yesus dan belas kasihan-Nya atas hidup Anda yang bisa memulihkan hidup Anda, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Yoel 2 ayat 25, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Tidak ada yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ada janji dari firman Tuhan. Anda harus mengizinkan Tuhan menebus setiap rasa sakit Anda dan menyembuhkan Anda dan menjadikan Anda utuh. Firman Tuhan luar biasa. Tahun-tahun hidup Anda yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, pelompat, pelahap, pengerip, akan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan berkata bahwa tentaraku yang besar akan dikirimkan di antara kamu. Ada perlindungan buat Anda. Karena Tuhan mengasihi Anda, saudara. Bahkan dikatakan seperti ini, saudara. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Siapakah orang Israel? Anda dan saya adalah orang Israel rohani. Karena Anda dan saya punya Yesus di dalam hati kita. Oleh karena itu, janji ini buat setiap Anda dan saya. Janji ini diucapkan. Bahkan Tuhan berkata, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukanmu dengan ajaib. Saudara, hal-hal yang ajaib akan diberikan kepada kita semua. Alkitab berkata, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Itu berbicara tentang sukacita, penyediaan, pemulihan, kasih yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Saudara, hari ini izinkan Tuhan menebus rasa sakit Anda. Izinkan Tuhan menyembuhkan Anda dan menjadikan Anda utuh kembali. Izinkan Tuhan merangkai setiap kepingan-kepingan Anda dan membuat Anda utuh kembali. Anda harus menolak musuh yang mencoba merampas saat-saat indah masa kini. Karena saat-saat buruk di masa lalu Anda. Berapa banyak orang-orang itu tidak bisa menikmati masa sekarang. Karena apa? Karena mungkin Anda terbelenggu dengan masa lalu Anda. Anda terbelenggu dengan hal-hal yang buruk yang mungkin pernah terjadi. Mungkin Anda mengalami kisah-kisah seperti Esther. Anda berada dalam penindasan di masa lalu. Anda mungkin anak yatim piatu. Anda mungkin terlunta-lunta. Itu adalah masa lalu Anda, saudara. Tapi izinkan hari ini Tuhan memulihkan Anda. Dan izinkan Tuhan membangun Anda secara utuh. Tetapi kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Bagian Anda adalah
Anda harus menolak musuh yang mencoba merampas masa-masa terbaik Anda saat ini. Oleh karena Anda punya bayangan yang buruk di masa lalu. Jika Anda mengizinkan musuh untuk menahan hidup Anda pada saat-saat buruk di masa lalu, Anda tidak akan pernah menjadi utuh. Padahal Anda perlu menjadi utuh supaya sepenuhnya dapat menerima dan hidup di masa depan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Saudara, ini penting saudara. Jangan izinkan musuh Anda membelenggu Anda dengan masa lalu. Jangan izinkan musuh Anda membelenggu Anda yang menghalangi Anda bisa menjadi utuh. Karena Alkitab berkata, di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh karena itu jangan mau merasa pahit hati di atas kehancuran. Biarkan kasih Tuhan memulihkan hidup Anda saat ini saudara. Pada waktu Tuhan memulihkan hidup Anda, Tuhan akan memberikan tujuan hidup kepada Anda sebagai ganti pertanyaan yang Anda pernah tanyakan kepada Tuhan. Mungkin dari Anda ada orang-orang yang bertanya, why Tuhan, mengapa ya Tuhan, mengapa Tuhan aku mengalami ini, mengapa Tuhan aku mengalami hal-hal yang buruk. Kebenarannya pada waktu Tuhan memulihkan Anda, Dia akan memberikan tujuan hidup bagi Anda. Dan Tuhan akan mengganti semua pertanyaan Anda dengan hal-hal yang luar biasa. Dan itu adalah sebuah inti apabila kita melihat Kejadian 50 ayat ke-20. Sebuah kisah yang mirip juga saudara. Kita akan lihat ini sedikit, kita akan melihat kisah Yusuf. Di kata-kata terakhir Yusuf kepada saudara yang telah menjualnya sebagai budak. Yusuf berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kisah Yusuf ini juga luar biasa. Seringkali saudara, manusia atau keadaan itu merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan bekerja setiap saat untuk memulihkan Anda. Sehingga setiap kali Anda menoleh ke belakang, kita bisa melihat bahwa Ia ada bersama dengan kita. Ia ada bersama dalam setiap kita, dalam setiap musim. Dan Tuhan itu selalu membebaskan kita, memulihkan kita. Sehingga apa saudara? Kita bisa melihat lewat hidup kita, banyak orang akan diselamatkan dan menuju kepada kekekalan atau masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, mungkin Anda tidak mengerti tujuan dari rasa sakit yang Anda alami saat ini. Tetapi percayalah, suatu hari Anda akan memahaminya. Seperti kisah Yusuf. Dia mengalami masa-masa yang tidak enak 13 tahun. Dan di ujung hidupnya dia tahu Tuhan memberitahu kepada Yusuf. Demikian pula dengan Anda. Percayalah Tuhan juga akan melakukannya melalui diri Anda juga. Percayailah suatu saat Anda akan mengerti tentang rasa sakit yang Anda alami dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang Anda bisa bayangkan. Suatu hari Anda akan mengetahui bahwa ternyata lubang kesengsaraan Anda, tempat di mana mungkin Anda dibuang, itu merupakan batu lompatan atau batu pijakan menuju istana. Suatu saat Anda akan mengetahui saudara, masa-masa yang tidak enak yang Anda alami saat ini, itu akan menolong Anda, membawa Anda ke sebuah istana. Dan bagi Tuhan, istana itu berbicara mungkin bukan tentang Anda. Tetapi istana itu berbicara tentang rencana Tuhan
yang lebih besar lagi, yang membawa Anda untuk membawa pembebasan bagi orang-orang lain. Saudara, kalau kita melihat kisah dari Yusuf yang tadi kita juga lihat, bahwa istana dari Yusuf itu ternyata dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang lebih besar, menyelamatkan banyak orang. Demikian pula kita melihat istana yang dialami oleh Esther ternyata punya tujuan yang lebih besar. Demikian pula istana di dalam hidup Anda. Tuhan itu punya rencana yang lebih besar untuk hidup setiap anak-anaknya. Rencana Tuhan untuk membawa pembebasan bagi orang-orang lain. Mordekai berkata kepada Esther seperti ini, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, pada waktu Tuhan memulihkan Anda, Ia akan membawa Anda kepada keutuhan. Ia akan memberikan kepada Anda sebuah keberanian untuk mengasihi lagi. Kalau di masa lalu Anda sulit untuk mengasihi, tetapi pada waktu hati Anda sudah utuh, Anda sudah kuat kembali, Anda sudah fix di dalam Tuhan, ada Kristus di dalam hati Anda, Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda sebuah keberanian untuk mengasihi lagi. Keberanian untuk menghadapi kehidupan. Keberanian untuk mengampuni. Keberanian untuk bisa mempercayai lagi orang-orang yang mungkin sudah melukai Anda. Keberanian untuk menghadapi teror. Keberanian untuk tidak menyerah. Dan keberanian itu muncul karena apa, saudara? Karena Tuhan menyertai Anda dan Tuhan punya maksud yang luar biasa atas hidup Anda, saudara. Saudara, jangan sampai Anda kehilangan kesempatan Anda untuk mengalami hal-hal terbaik. Karena apa? Karena Anda terlalu berfokus kepada hidup Anda di masa lalu. Anda terlalu berfokus kepada hidup Anda yang mungkin buruk masa ini. Anda fokus terus kepada hal yang buruk, saudara. Oleh karena itu mulai hari ini, mulailah menghargai kuasa Tuhan yang memulihkan. Buka diri Anda untuk menerima kasih Yesus yang memulihkan, saudara. Yang kedua, kualitas seperti apa yang kita bisa belajar dari Esther. Yang kedua adalah Esther ini punya kualitas yaitu kepercayaan diri untuk menghadapi tekanan. Esther ini punya kualitas yang luar biasa, saudara. Jadi dia ini punya sebuah kepercayaan diri batiniah yang memberinya kemampuan untuk menangani tekanan. Saudara, kita ini hidup di dunia yang penuh dengan tekanan. Tekanan itu tidak mempedulikan apakah Anda itu kaya atau miskin. Apakah Anda berkulit hitam atau putih, laki-laki atau perempuan, pengusaha atau karyawan. Tekanan itu tidak pandang bulu, saudara. Tekanan itu bisa menimpa siapa saja. Dan mungkin hari ini tidak sedikit dari Anda yang mengalami tekanan, saudara. Kalau kita belajar, saudara, ternyata Esther ini berada di dalam sebuah situasi yang menekan. Ia mengenal tekanan sejak ia masa kanak-kanak. Dibawa keluar dari negerinya, menjadi pada waktu itu ia diasuh oleh sepupunya yang bernama Mordekai. Esther ini mengalami tekanan pada waktu ia kehilangan orang tuanya. Jadi ia menjadi anak yatim piatu sejak masih kecil, saudara. Satu hal yang mungkin tidak mudah bagi Esther. Kemudian, saudara, Esther itu juga mengalami tekanan pada waktu ia dibawa ke istana raja. Di mana Esther itu harus bersaing dengan perempuan-perempuan dari 127 provinsi yang semuanya mengincar posisi sebagai ratu. Karena saat itu raja berkata, raja akan mengaruniakan kedudukan sebagai ratu kepada orang yang lebih baik daripada Ratu Wasti, ratu sebelumnya. Alkitab mencatat Ratu Wasti itu adalah seorang ratu yang elok rupanya. Nah,
Ester ini ternyata menghadapi tekanan. Bukan saja ia harus bersaing melawan 127 gadis cantik yang luar biasa, tetapi ia juga harus bersaing melawan kenangan terhadap ratu sebelumnya yang cantik, saudara. Anda bisa bayangkan tekanan yang dialami Ester itu seperti apa. Saudara, kalau hari ini Anda menghadapi tekanan, kebenarannya tekanan itu tidak selalu buruk dampaknya. Tekanan dapat membuat kita menghasilkan sesuatu. Dan Ester belajar untuk menangani setiap tantangan dalam hidupnya. Ester belajar untuk menangani setiap tekanan-tekanan yang dialaminya, saudara. Saudara lihat betapa percaya dirinya Ester itu, saudara. Pada waktu Ester itu disuruh menghadap raja, Ester itu tidak meminta sesuatu apapun dari raja. Padahal saudara, pada saat menghadap raja, gadis-gadis lainnya itu saudara, itu memerlukan banyak perhiasan, perlengkapan yang mereka anggap bisa menarik perhatian raja. Jadi gadis-gadis lainnya, 127 gadis itu saudara, mereka mempercantik penampilan luar mereka. Dari dandanannya, dari make up-nya, perhiasan-perhiasan yang dipakai, dari bajunya, semuanya, gaunnya. Mereka berusaha mempercantik. Sehingga pada waktu raja nanti melihat bisa terpesona dengan mereka. Tetapi Ester itu beda. Ester pergi menghadap raja dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ester mendatangi raja dengan sebuah kekuatan batin yang memancarkan kecantikannya. Karena itu Ester ini unik saudara. Pada waktu dia berjumpa raja, dia tidak minta apapun. Sangat berbeda. Saudara, banyak orang hari-hari ini membangun kecantikan dari luar. Tidak ada yang salah dengan kecantikan dari luar saudara. Tetapi kita harus tahu sebuah kebenaran. Kecantikan lahiriah itu pasti akan memudar seiring dengan berjalannya waktu. Itu adalah sebuah hukum alam. Secantik-cantiknya manusia, apabila nanti dia sudah menjadi nenek, tentu tidak secantik pada waktu mudanya. Karena mengalami penurunan akibat waktu. Demikian pula kita melihat apapun yang ada di luar, itu pasti akan memudar. Oleh karena itu, mulai hari ini berinvestasilah dengan apa yang Tuhan taruh di dalam diri Anda. Jangan habiskan waktu Anda untuk berinvestasi dengan sesuatu yang memudar. Berinvestasilah dalam apa yang tahan seumur hidup, bahkan sampai kepada kekekalan. Saudara, Tuhan mau hati Anda menjadi suatu mata air kehidupan yang mengalir keluar untuk melayani kehidupan dan menyegarkan orang lain. Tuhan mau hidup kita ini, hati kita ini menjadi mata air kehidupan. Hati itu di dalam saudara, tidak kelihatan. Tetapi kalau kita berinvestasi dari dalam, kita mulai bangun hati kita. Kita mulai izinkan firman Tuhan membentuk hati kita. Kita mulai kembangkan hal-hal yang dari dalam saudara. Maka yang dari dalam ini akan mengalir dan memancar keluar saudara. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan Anda, hidupnya akan disegarkan. Pada waktu orang melihat Anda, orang yang sedih, pada waktu Anda menjadi orang yang penuh dengan sukacita, orang itu bisa terhibur. Aku senang ya dekat dengan kamu. Ada sebuah sukacita. Kamu ini luar biasa loh. Secara keadaan mungkin tidak banyak yang kamu punya. Tetapi harta batinnya yang kamu punya. Kekuatan hatimu itu luar biasa. Selalu menopangku, selalu menghiburku. Dan menjadi berkat bagiku saudara. Luar biasa. Oleh karena itu saudara, dedikasikan waktu dan tenaga Anda mulai hari ini untuk mengembangkan diri Anda sendiri dari dalam keluar. Sadarilah siapa yang ada di dalam diri Anda, yaitu Kristus. Dan apa yang dikatakannya tentang diri Anda. Bagaimana Kristus berkata-kata tentang Anda. Bagaimana Kristus berkata-kata tentang Anda saat ini.
Dan bagaimana Kristus berkata-kata tentang Anda, tentang masa depan Anda. Dan apa yang Anda bisa lakukan di dalam Dia. Saudara, di antara 127 orang dia harus bersaing menghadapi tekanan. Ester itu tidak terintimidasi. Hatinya tetap teguh. Hatinya percaya. Dan dia bisa menangani lingkungannya yang tidak ramah dengan dia dengan baik. Karena apa saudara? Karena Ester tahu Tuhan telah membentuknya menjadi pribadi seperti apa? Menjadi pribadi yang kuat di dalam hatinya. Masa-masa yang pernah terjadi dalam hidupnya, masa lalu yang pernah terjadi dalam hidupnya, dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan. Sehingga Ester bisa menjadi pribadi yang kuat. Pada waktu dia menghadapi tekanan di dalam kehidupannya saudara. Satu kualitas yang luar biasa yang perlu kita miliki dari cerita Ester. Kita akan melihat saudara, kualitas yang ketiga. Ester punya kualitas yang ketiga saudara. Yaitu peduli dengan kesukaran orang lain. Saudara, pada saat Ester mendengar apa yang telah direncanakan Haman, Alkitab mengatakan sangat risau hatinya. Padahal kalau kita melihat Ester ini secara posisi ada di istana raja. Pasti aman saudara. Dia pasti berada dalam perlindungan raja. Tetapi Alkitab mengatakan pada waktu dia mengetahui sebuah kejahatan yang direncanakan Haman kepada bangsanya, sangat risau hatinya. Saudara, oleh karena itu pada waktu Anda melihat sebuah kebutuhan, miliki kualitas yang dimiliki oleh Ester. Kualitas yang pertama adalah jangkau kebutuhan itu. Kualitas yang kedua adalah penuhi kebutuhan itu. Miliki sebuah hati yang peduli. Latih hati Anda untuk punya empati. Punya peduli kepada kesukaran-kesukaran orang lain. Mungkin saat ini posisi Anda seperti Ester, aman di istana raja. Mungkin itu tidak akan menimpa Anda. Belajar dari Ester. Punya hati yang peduli saudara. Punya hati yang menjangkau dan memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara, pada waktu Anda memenuhi kebutuhan tersebut, Anda akan berada dalam sebuah posisi menerima penyediaan dari Tuhan. Bagi kebutuhan Anda sendiri. Pada waktu Anda hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, lewat Anda mulai memperhatikan orang lain, Tuhan akan membukakan pintu-pintu penyediaan Anda. Tuhan akan melakukan bagi Anda apa yang Anda lakukan bagi orang lain. Ester bisa saja tidak menghiraukan Mordekai, tetapi ia tidak melakukannya. Ester bisa saja tidak peduli dengan kesukaran orang lain, tetapi ia tidak melakukannya saudara. Hatinya begitu tergerak oleh kesukaran orang lain. Saudara, itu adalah kualitas ketiga yang dimiliki oleh Ester. 3 kualitas ini yang membentuk Ester menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini minta kepada Tuhan untuk setiap kita punya 3 kualitas yang dimiliki oleh Ester. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita maksimal dan bisa dipakai oleh Tuhan. Saya ingin menutup dengan firman hari ini saudara. Dengan sebuah kebenaran saudara. Ingat, apapun yang sedang terjadi dalam hidup Anda, jangan pernah kehilangan masa-masa penting Anda. Mordekai berkata kepada Ester, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Seolah-olah tersirat maksud dari Mordekai. Apakah melalui masalah ini engkau mengizinkan pertolongan dan kelepasan suatu bangsa yang besar ini akan terjadi melaluimu Ester? Demikian pula dengan hidup Anda. Adalah sebuah kerinduan hati Tuhan untuk membawa pertolongan dan kelepasan bagi umatnya. Tetapi apakah pertolongan dan kelepasan itu akan datang melalui Anda? Saudara, Tuhan belum selesai dengan Anda. Hadapi masalah Anda dan jadikan
sesuai yang Tuhan rencanakan atas hidup Anda. Saudara, lewat hal-hal yang kita pelajari dari Esther, kita melihat bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas setiap hidup kita. Tuhan mau memakai hidupmu luar biasa. Tuhan tidak menyerah atas hidupmu. Tuhan akan mencurahkan kekuatannya bagimu. Masa-masa lalumu, Tuhan akan sanggup merendanya. Tuhan akan sanggup mengumpulkan kepingan demi kepingan untuk membuat engkau utuh kembali. Dan untuk membuat hidup Anda bisa menjadi dampak yang besar bagi banyak orang. Supaya hidup Anda bisa memberkati banyak orang. Dan kekuatan Anda bukan dari hal-hal yang lahiriah. Tetapi kekuatan Anda dari batin Anda yang terdalam. Anda bisa menjadi mata air bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Dia masih bekerja atas hidup Anda. Jangan menyerah saudara. Dan izinkan Tuhan merenda rencananya yang luar biasa atas hidupmu. Izinkan rencana Tuhan yang dahsyat terjadi. Percayalah rencananya. Percayalah masa depannya akan terjadi atas hidup Anda. Karena Tuhan mengasihi Anda. Dan karena Kristus ada di dalam batin Anda. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kita akan menyanyikan satu lagu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Taruh tanganmu di hati, nyanyikan lagu ini. Tuhan ku percaya rancangan-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Saudara, letakkan tanganmu di hati. Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Dia mengasihimu. Engkau adalah biji matanya. Izinkan Tuhan saat ini memulihkan hidupmu. Izinkan Tuhan merenda kembali kepingan-kepingan yang pernah hancur di dalam hidupmu. Sehingga Anda menjadi pribadi yang kuat. Kekuatan Anda bukan dari luar. Kekuatanmu berasal dari Tuhan. Kekuatanmu berasal dari manusia batiniahmu. Kekuatan Allah yang tidak pernah habis di dalam hatimu. Engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau bisa membuat orang punya masa depan. Untuk itulah engkau ada di masa sekarang.
Di situasi pandemi ini, untuk itulah Engkau ada. Dan Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan mau memakai hidupmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kasih Yesus yang sempurna mengalir ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Dan Engkau sanggup memberikan kekuatan untuk bangkit. Untuk mengambil sebuah keputusan. Berlari maju ke depan. Untuk bangkit. Untuk percaya. Rencana Tuhan yang sempurna, rencana Tuhan yang terbaik, itu pasti akan terjadi. Masa lalu kami tidak menentukan masa depan kami. Karena masa depan kami berada di tangan Tuhan. Engkau punya masa depan yang luar biasa atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Dan saat ini Tuhan, kami mau bekerja sama dengan Tuhan. Kami mau bekerja sama. Kami mau menguatkan hati kami untuk kami berlari. Kami menyambut masa-masa terbaik kami sekarang untuk kami mempersiapkan masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Kami percaya semua rancangan Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik atas hidup kami. Haleluya. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, saat ini mari angkat tanganmu untuk kita semua menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Angkat wajahmu, pandang wajah Bapamu yang di surga yang begitu mengasihimu. Saat ini jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia dan cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Yang mati untuk setiap Anda dan saya. Tubuhnya hancur supaya Anda memiliki kehidupan yang utuh kembali. Dan terimalah penyertaan, pengurapan, pertolongan, tuntunan dari Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan Anda, yang selalu ada di dalam hati Anda. Tuntunannya selalu nyata, membawa setiap Anda mengalami kemenangan demi kemenangan yang besar di dalam Tuhan. Terimalah semua berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan bersyukur, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.